Chapter 84. Gairah sang CEO dingin. Fandi dan yang lain juga memuji kado dari Aska. Mereka berpikir bagaimana bisa Aska membuat kado sebagus itu, mengingat umur Aska yang masih kecil. Aska, Kak Sinta boleh nanya enggak? Boleh. Aska belajar dari mana bikin foto kayak gitu? Ya, kado yang dikasih Aska sebuah foto. Aska mengumpulkan ratusan foto Anggun dan Fandi yang berukuran kecil. Setelah itu disusun sedemikian rupa oleh Aska, dari foto berukuran kecil itu dan jadilah foto berbentuk wajah Anggun, atau lebih dikenal dengan foto mozaik. Rahasia, Kak Sinta mau dibikinin foto mozaik juga. Emang boleh? Boleh, tapi harus bayar. Cek, bocah ini, kecil-kecil sudah tahu duit. Anggun dan yang lain tertawa mendengar pembicaraan Aska dan Sinta. Aska pintar banget ya sayang. Iya, kira-kira dia belajar dari mana bikin foto mozaik kayak gitu? Nggak tahu juga. Hening. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Anggun memikirkan dari mana Aska belajar membikin foto mozaik sedangkan Fandi memikirkan hal lain. Waktu cepat berlalu, acara wedding party Anggun pun telah usai, dan para tamu juga sudah meninggalkan ballroom hotel. Yang tersisa sekarang hanya keluarga Fandi, Anggun dan para sahabatnya. Sayang ini kado dari Mama, kata Diana sambil menyerahkan 2 buah tiket. Makasih Ma. Sekarang kalian istirahat, karena besok kalian akan berangkat, ucap Wipangga. Baik Pak, jawab Fandi. Kita pamit dulu Yang Gun. Jangan lupa kado gue sama Sisil dibuka, ucap Sinta. Oke. Gue sama Gio pamit dulu Van, semoga nanti lancar garap sawahnya. Jangan kasih kendor, kata Aldi. Pasti, lu tenang aja, ucap Fandi. Emang kamu mau ke sawah malam-malam gini Mas? Tanya Anggun. Enggak, yuk kita ke kamar. Kita duluan ya semuanya, ucap Anggun. Mereka pun berpisah menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Fandi dan Anggun sudah sampai di depan pintu kamar hotel mereka. Perlahan Anggun membuka pintu kamarnya. Ceklek. Saat pintu terbuka, Anggun dibuat takjub dengan kamar hotel itu yang sudah disulap menjadi kamar pengantin. Kamar yang penuh dengan taburan kelopak bunga dan ada beberapa lilin juga. Membuat suasana kamar menjadi romantis. Anggun berjalan ke arah ranjang dan duduk di sana. Kamu suka dekorasi kamarnya sayang? Tanya Fandi. Suka Mas. Mas mau mandi dulu, badan Mas udah lengket semua. Iya, aku mau buka kado dari teman-teman dulu. Fandi melangkahkan kakinya menuju kamar mandi, dan segera membersihkan badannya yang sudah terasa lengket dari tadi. Saat Fandi sudah di kamar mandi, Anggun membuka satu persatu kado dari temannya. Anggun membuka kado dari Marco dan Aryo. Saat kado sudah terbuka Anggun tersenyum melihat isi kadonya. Anggun membaca tulisan yang ada di sana. Selamat memasak dan buatlah masakan yang enak buat suami tercinta. Anggun melanjutkan membuka kado kedua dari para sahabatnya. Anggun kaget melihat isi kado dari kedua sahabatnya itu. Baju apaan nih terbuka banget, bahannya juga tipis lagi. Apa mereka pengen gue masuk angin pakai baju model beginian? Anggun membuka kado dari Ardian. Anggun mengguncang-guncang kado tersebut. Fandi yang melihat tingkah Anggun pun menghampiri istrinya. Sayang kok kadonya digituin? Iya, mana tahu isi kadonya bom. Nggak mungkinlah isi kadonya bom, coba buka. Anggun pun membuka kado dari Ardian, betapa kagetnya Anggun melihat kado dari Ardian. Kok kadonya sama kayak punya Sinta dan Sisil, apa mereka janjian belinya? Sayang apa isi kadonya? Tanya Fandi. Anggun melihatkan isi kadonya ke Fandi. Wah bagus nih kadonya. Apa? Dia bilang bagus, apa matanya sudah rusak? Sayang siapa yang kasih kado ini? Kak Ardian. Oh,
Coba bukain kado dari Aldi dan Gio dong. Anggun membuka kado terakhir dari Aldi dan Gio. Saat kado terbuka terlihatlah sebuah botol obat. Saat membaca tulisan yang tertulis di botol itu, seketika tawa Anggun pun pecah. Fandi yang melihat Anggun tertawa lepas pun penasaran kenapa istrinya bisa tertawa seperti itu. "Sayang, kok kamu ketawa sih, emang isi kadonya apa?" "Lihat aja sendiri," jawab Anggun sambil menyerahkan kotak kado pada Fandi. Fandi mengambil kotak kado yang diberikan Anggun. Saat Fandi melihat isi kado dan membaca tulisannya, seketika wajah Fandi merah padam. "Sialan, dasar teman-teman laknat. Mereka pikir gue lemah sampai ngasih gue obat beginian. Awas aja kalian besok." Fandi yang melihat Anggun masih tertawa, tiba-tiba muncul ide buat menggoda istrinya itu. "Sayang, apa kamu percaya sama mereka?" Anggun yang mendengar ucapan Fandi, seketika menghentikan tawanya. "Percaya soal apa, Mas? Kalau Mas lemah, kalau kamu percaya sama mereka kita bisa buktiin sekarang, sayang." "Buktiin apa, Mas?" "Buktiin kalau Mas nggak lemah." "Gimana caranya?" tanya Anggun. "Caranya dengan kita melakukan malam pertama." Seketika wajah Anggun merona mendengar ucapan Fandi. Aku mau mandi dulu," ucap Anggun sambil berlalu ke kamar mandi. Fandi pun tertawa karena berhasil menggoda istrinya. Fandi membaringkan tubuhnya di atas kasur sembari menunggu istrinya mandi. Tak berselang lama pintu kamar mandi terbuka. Fandi yang mendengar pintu kamar mandi terbuka sontak menoleh ke arah kamar mandi. Fandi yang melihat Anggun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk di tubuhnya, dengan susah payah menahan selafinanya. Anggun yang melihat mata Fandi tak berkedip melihatnya pun tersenyum licik. Anggun menghampiri Fandi yang sedang berbaring di atas kasur. Fandi yang melihat Anggun berjalan ke arahnya dengan cepat bangun dari tidurnya. Anggun duduk di samping Fandi. "Sayang, kamu mau menggoda Mas?" "Enggak, siapa bilang aku mau menggoda Mas? Kalau nggak mau menggoda, terus kenapa kamu masih pakai handuk begitu?" "Lagi pengen aja, Mas." Fandi mendekatkan wajahnya ke Anggun, mengelus pipi istrinya dan memberikan kecupan di kening dan berakhir di bibir merah ranum istrinya. "Sayang, apa boleh Mas ngelakuinnya sekarang?" tanya Fandi dengan suara berat. Anggun yang melihat Fandi menahan H4 seratnya pun tak tega. Lagi pula itu juga sudah menjadi kewajibannya sebagai istri. Anggun pun menganggukkan kepalanya. Fandi yang mendengar suara merdu istrinya sudah tidak dapat lagi menahan. Saat Fandi mau membuka bajunya, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk. "Tok tok. Mas, ada yang ngetuk pintu?" "Nggak ada kok, sayang." Fandi membuka bajunya kembali. Saat Fandi akan membuka celananya, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk kembali. "Tok tok tok. Tuh Mas, pintu kamar kita diketuk lagi." "Udah biarin aja, Mas, udah nggak tahan nih." Anggun yang melihat suaminya seperti menahan sakit pun menganggukkan kepalanya. Saat bereaksi lagi sedikit, tiba-tiba pintu diketuk kembali dan ini lebih keras bunyinya dari yang tadi. "Tok tok tok. Mas, buka dulu, mana tahu ada yang penting." "Brongsek. Mengganggu saja." Anggun tersenyum melihat wajah Fandi yang kesal. Fandi memakai pakaiannya kembali dan dengan malasnya membukakan pintu untuk si pengganggu. "Awas aja kalau tidak ada hal yang penting gue bunuh kalian yang sudah mengganggu kesenanganku." Ceklek. Chapter 85. Ketika pintu terbuka, tampaklah wajah dua orang laki-laki yang sudah tidak muda lagi namun masih terlihat tampan. Winata dan Dwipangga tersenyum penuh kemenangan, karena mereka berhasil mengganggu Fandi, dan itu melihat jelas dari wajah Fandi yang terlihat frustrasi. "Papa ngapain sih malam-malam begini masih keluyuran? Papa dan papa mertua kamu nggak bisa tidur, jadi kita datang ke sini minta kamu buat temenin kita main catur." "Enggak. Lagian Fandi udah ngantuk dan capek juga." "Wah, parah kamu, Van. Emang kamu mau jadi anak durhaka," kata Wiguna.
Justru papa berdua yang akan dicap jadi papa-papa durhaka. Mana ada seperti itu, di mana-mana yang sering disebut itu anak yang durhaka bukan papa durhaka, ucap Dwi Pangga. Terserah papa aja mau anak durhaka kek, papa durhaka kek aku nggak peduli. Yang jelas sekarang aku mau tidur. Selamat malam. Saat Fandi mau menutup pintu tiba-tiba Wiguna menahan pintunya jadi pintunya nggak bisa tertutup. Apalagi sih Pak? Aku udah ngantuk nih. Ayolah Van temenin kita main, kata Wiguna. Saat Dwi Pangga mau menjawab tiba-tiba hawa di sekitar mereka terasa dingin seperti ada makhluk halus. Kok tiba-tiba hawa di sini jadi dingin dan membuat bulu kudukku merinding, kata Wiguna. Giliran Fandi yang tertawa melihat ekspresi papa dan papa mertuanya. Emang papa pikir mama makhluk halus, ucap Kiara istri Wiguna. Berani sekali kalian mengganggu anak dan anak mantuku yang lagi tidur, kata Diana. Hukuman apa yang pantas buat mereka tanya Kiara. Gampang kita suruh aja mereka tidur di luar malam ini. Jawab Diana. Jangan dong ma, ucap Dwi Pangga. Pilih tidur di luar atau puasa 1 minggu, ucap Kiara. Para suami itu pun pasrah tidur di luar daripada puasa 1 minggu. Van cepat istirahat besok kalian kan mau berangkat, ucap Diana. Iya ma, Fandi pamit ke dalam dulu. Fandi menutup pintu kamarnya kembali dan menghampiri istrinya. Fandi tersenyum melihat istrinya yang sudah ketiduran. Selamat tidur my wife. Fandi mencium kening istrinya dan ikut berbaring di samping Anggun. Seperkian menit Fandi belum juga bisa memejamkan matanya. Melihat tubuh Anggun yang begitu menggoda membuat sesuatu di bawah sana menegang. Fandi mencoba menidurkan benda pusakanya itu tapi tidak bisa. Fandi memberikan sentuhan lembut kepada Anggun, dan sentuhan itu berhasil membuat Anggun bangun dari tidurnya. Mas ngapain? Mas nggak bisa tidur sayang, kita lanjutin yang tertunda tadi ya. Anggun melihat wajah suaminya yang lagi memelas gitu jadi nggak tega. Anggun menganggukkan kepalanya. Walaupun Anggun masih ngantuk dia tidak ingin membuat suaminya kecewa. Fandi yang mendapatkan izin dari istrinya pun melanjutkan aksinya kembali. Anggun yang merasakan ada sesuatu yang mencoba XX masuk bebeknya. Anggun tidak dapat menahan sakitnya. Sakit mas. Setelah melalui perjuangan 45. Akhirnya Fandi berhasil, menerobos tahap kultivasi ke tingkat dewa. Mereka pun terlelap karena kecapean kultivasi. Pagi hari. Semua orang sudah berkumpul untuk pergi ke restoran yang ada di Hotel Wiguna. Mereka akan sarapan bersama. Anggun sama Fandi kok lama banget sih ma? Kata Wiguna. Mungkin mereka masih tidur, jawab Kiara. Kita bangunin aja mereka, kata Dwi Pangga. Nggak boleh, biarkan saja mereka tidur, awas kalau papa ganggu mereka, ucap Diana. Kita duluan aja sarapan, nanti mereka makan di kamar saja, ucap Kiara. Mereka berjalan menuju restoran hotel untuk sarapan bersama. Di restoran Aldi dan yang lain sudah menunggu 2 keluarga besar itu. Kira-kira mereka udah buka kado dari kita belum ya? Tanya Sisil. Gue rasa udah deh, jadi penasaran seperti apa ekspresi Anggun melihat kado dari kita, jawab Sinta. Iya, apalagi ekspresi Fandi lihat kado dari gue dan Aldi, kata Gio. Emang kado kalian apa? Tanya Sinta. Obat kuat, jawab Aldi. Wah parah kalian, gue yakin Fandi pasti akan ngamuk besar nanti, ucap Sinta. Itu idenya Aldi. Gue mah ngikut aja, kata Gio. Mungkin Fandi sama Anggun gak bakal turun deh, ucap Sisil. Gue rasa juga begitu, kata Sinta. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan sama suara Vanya. Kak Aldi. Vanya, ayo duduk, tawar Aldi. Kamu sendirian aja Vanya? Tanya Gio. Enggak kok kak, mama, papa dan yang lainnya bentar lagi juga sampai, jawab Vanya. Ini pacarnya Kak Aldi sama Kak Gio ya? Iya, kenalan dong, kata Aldi.
Fanya berkenalan dengan Sinta dan Sisil. Mereka pun asik ngobrol dan bercanda. Udah lama ya, ucap Diana. Kita baru nyampe kok tante, kata Aldi. Kalian udah pesan makanan? Tanya Kiara. Belum tante, jawab Gio. Kiara memesan makanan yang terbaik di restoran itu. Sambil menunggu pesanan datang mereka pun mengobrol. Anggun gak ikut sarapan Tan? Tanya Sinta. Enggak Sin, mungkin mereka akan sarapan di kamar, jawab Kiara. Kenapa nggak dibangunin aja tadi Ma, Kak Anggunnya, kata Fanya. Kakak kamu kecapean, jadi nggak boleh diganggu, ucap Diana. Pesanan pun datang, semua makanan terbaik sudah terhidang di meja. Mereka pun mulai menyantap makanan tersebut dengan lahapnya. Di kamar hotel, Fandi baru bangun dari tidurnya. Fandi tersenyum melihat istrinya yang masih terlelap dalam dekapannya. Fandi mengusap pipi istrinya yang lembut bak kulit bayi itu. Dalam keadaan tidur aja kamu masih kelihatan cantik. Aku sangat mencintai kamu sayang. Fandi mencium kening istrinya, setelah itu dia berlalu ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Tidak berapa lama Fandi pergi ke kamar mandi, Anggun pun terbangun dari tidurnya. Anggun melihat ke samping ternyata suaminya sudah nggak ada. Anggun mendengar bunyi gemericik air di kamar mandi, itu berarti suaminya sedang berada di kamar mandi. Anggun membayangkan kejadian semalam di mana dia menyerahkan miliknya yang berharga pada suaminya. Anggun pun senyum-senyum sendiri mengingat kejadian semalam. Saat Anggun sedang membayangkan kejadian semalam, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Sontak Anggun melihat ke arah kamar mandi. Fandi keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya sudah bangun. Fandi menghampiri istrinya. Kap. Fandi mencium bibir Anggun sekilas. Morning kiss sayang. Anggun hanya membalas dengan senyuman. Anggun bangun dari tidurnya. Saat Anggun mau berdiri Anggun merasa sakit di bagian XX. Au, masih sakit ya? Anggun menganggukkan kepalanya. Maafin Mas ya sayang, karena perbuatan Mas kamu jadi sakit kayak gini, merasa bersalah. Aku nggak apa-apa kok Mas. Nanti juga hilang sakitnya, mencoba menenangkan suaminya. Mas bantu ke kamar mandi ya. Fandi menggedong Anggun ke kamar mandi. Fandi mengisi batap dengan air panas. Setelah batap terisi dengan air panas Fandi pun menurunkan Anggun dari gendongannya. Mas keluar dulu, aku bisa sendiri kok. Kenapa Mas harus keluar? Aku malu. Kenapa harus malu? Mas ini kan suami kamu sayang, lagian Mas juga udah lihat semuanya. Anggun bertambah malu mendengar kalimat dari suaminya itu, walaupun Fandi suaminya tapi Anggun tetap saja merasa malu. Pokoknya Mas tunggu di luar, kalau nggak aku nggak akan mau lagi ngomong sama Mas. Baiklah Mas akan tunggu di luar, nanti kalau sudah selesai panggil Mas. Fandi keluar dari kamar mandi dan menunggu istrinya di depan pintu kamar mandi. Setelah suaminya keluar Anggun masuk ke dalam batap. Ah nyamannya, sakitnya juga agak berkurang. Sudah 20 menit Anggun berada di kamar mandi. Kaki Fandi sudah mulai pegal karena berdiri dari tadi. Tok tok. Sayang udah belum? Kaki aku udah pegal nih. Sudah Mas. Fandi masuk ke kamar mandi dan membantu istrinya. Setelah membantu istrinya berpakaian, Fandi dan Anggun turun ke bawah untuk sarapan.